Halo friends, pada soal ini diketahui ada sebuah layang-layang yang terbang 100 kaki di atas tanah. Kemudian dia bergerak dalam arah horizontal dengan laju 10 kaki per detik. Kemudian kita diminta untuk mencari seberapa cepat sudut antara tali dan perubahan horizontal. Ketika panjang tali yang terulur itu 300 kaki keluar ya. Oke, berarti di sini pada soal itu ditanyakan d theta per dt-nya ya, atau turunan dari sudut terhadap perubahan horizontalnya. Oke, pertama-tama di sini berarti kita tulis, misalkan ini adalah seorang anak yang menerbangkan layang-layangnya. Oke, kemudian ini adalah panjang tali layang-layangnya. Kemudian yang di sini itu adalah layang-layangnya ya. Oke, kemudian kita tarik ke sini. Oke. Nah, kemudian berarti di sini itu adalah yang jarak layang-layang terhadap tanah ya. Oke, dikatakan itu adalah terbang 100 kaki di atas tanah ya untuk layang-layangnya. Berarti di sini 100 kaki atau kita tulis saja dengan 100. Nah, kemudian yang di sini itu adalah yang arah horizontalnya ya, atau kita tulis dengan T. Kemudian yang di sini itu adalah panjang talinya. Oke, di sini itu adalah panjang talinya atau kita tulis dengan L. Nah, berarti di sini L itu dapat kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras ya. Dimana di sini L-nya itu adalah sama dengan akar dari yang depan sini 100 kuadrat ditambah dengan T kuadrat ya, karena L-nya itu adalah sisi miringnya. Berarti di sini 100 kuadrat kemudian ditambah dengan T kuadrat. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan juga di sini untuk sin theta kita tahu itu rumusnya adalah depan. Oke. Rumusnya adalah sisi depan kemudian dibagi dengan sisi miring. Oke. Dimana di sini misalkan adalah sudut tetanya, berarti di sini untuk yang depan, sisi depannya itu adalah yang di sini, kemudian untuk sisi miringnya itu adalah yang di sini. Oke, sementara yang di sini itu merupakan sisi sampingnya ya. Oke, berarti di sini dapat langsung kita tulis saja sin tetanya itu adalah 100, kemudian dibagi dengan L ya. Oke. Nah, berarti di sini dapat kita tulis bahwa untuk L-nya, untuk L-nya itu akan sama dengan 100, kemudian dibagi dengan sin theta. Oke, berarti yang ada di sini, karena ini sama-sama sama dengan L, berarti dapat kita samakan ya. Berarti 100 per sin theta. Oke, 100 per sin theta itu akan sama dengan akar dari 100 kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Kemudian selanjutnya di sini kita ganti menjadi sin theta sama dengan, berarti sin theta akan sama dengan 100 dibagi dengan akar 100 kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Oke, kemudian kita tuliskan dulu untuk rumus dari turunan. Di sini jika ada turunan dari AX pangkat N terhadap X, atau kita tulis dengan D, AX pangkat N per DX, itu akan sama dengan N dikali A, kemudian dikali X pangkat N-1. Kemudian selanjutnya kita tuliskan untuk rumus dari aturan rantai ya. Di sini misalkan ada DZ per DX atau turunan dari Z terhadap X, maka itu bisa saja kita tulis sebagai di sini DZ kita turunkan terhadap DY terlebih dahulu, kemudian selanjutnya di sini dikali dengan turunan dari G terhadap X. Kemudian kita tahu di sini jika ada turunan dari sin X terhadap X, maka itu akan sama dengan cos X ya. Oke, kemudian berarti di sini dapat kita turunkan ya. Oke, kita turunkan untuk kedua ruasnya, sehingga nanti kita akan melihat di sini menjadi D, kemudian dikali dengan sin theta, kemudian ini terhadap D theta ya. Kemudian tetanya itu kita turunkan juga. Oke, tetanya kita turunkan terhadap T. Oke, berarti ini akan sama dengan D dari 100 per akar 100 kuadrat tambah T kuadrat. Nah, itu kita turunkan terhadap T. Yang pertama di sini kita tahu bahwa untuk turunan dari sin theta itu adalah cos theta. Berarti di sini langsung saja kita tulis cos theta, kemudian dikali dengan d theta per dt ya, d theta per dt itu yang ditanya.
Kemudian ini akan sama dengan, nah kemudian di sini kita tahu ya bahwa untuk akar 100 kuadrat ditambah dengan T kuadrat itu dapat pindah menjadi pembilang ya. Oke, cara memindahkannya itu berarti pangkatnya dipangkatkan dengan minus. Kemudian untuk akar itu sama saja dengan pangkat setengah. Berarti nanti akan menjadi pangkat minus setengah ya. Oke, berarti ini akan sama dengan D, kemudian dalam kurung 100, kemudian dikali dengan 100 ditambah 100 kuadrat tambah T kuadrat, kemudian ini dipangkatkan dengan minus setengah. Nah, kemudian di sini kita jawab, ini kita tulis ulang dulu, cos theta dikali dengan d theta per dt, itu akan sama dengan, nah di sini kita lihat ya, di sini ada pangkat minus setengah. Oke, di sini ada pangkat minus setengah, berarti minus setengahnya itu akan turun ke depan. Berarti di sini kita tulis minus setengah, kemudian dikali dengan 100 ya. Kemudian di sini minus setengahnya atau pangkatnya itu bisa kita kurang dengan 1 ya. Kayak minus setengah kurang dengan 1 itu adalah minus 3/2. Nah, karena pangkatnya minus berarti dia bisa turun menjadi penyebut ya. Oke, berarti di sini dapat kita tulis ini dikali dengan per. Oke. Nah, tadi pangkatnya itu adalah minus 3/2, berarti turun menjadi penyebut menjadi 3/2. Nah, pangkat 3/2 itu bisa kita pecah menjadi 2/2 sama 1/2 ya. Kayak 2/2 itu adalah pangkat 1, berarti kita bisa tulis saja di sini 100 kuadrat, kemudian ditambah dengan T kuadrat, kemudian dikali dengan, nah pangkat setengahnya itu berarti adalah akar dari 100 kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Kemudian belum berhenti sampai di sini, yang di dalam sini 100 kuadrat tambah T kuadratnya kita turunkan juga ya. Nah, turunan dari 100 kuadrat atau turunan dari konstanta itu adalah 0 ya, karena sama saja dengan dikali dengan X pangkat 0 ya. Jika pangkatnya turun ke depan, maka menjadi 0 dikali dengan 100 kuadrat. Makanya hasilnya adalah 0. Oke, berarti di sini 0, kemudian ditambah dengan turunan dari T kuadrat itu adalah 2 dikali dengan T. Oke, berarti di sini kita tulis ini 2 dikali dengan T. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita tahu ya bahwa untuk cos theta, cos theta itu rumusnya adalah sisi samping kemudian dibagi dengan sisi miring. Di mana yang sampingnya itu adalah T. Kemudian untuk miringnya itu adalah L, di mana L-nya tadi itu adalah 100 kuadrat, kemudian ditambah dengan T kuadrat. Nah, sehingga di sini untuk T per 100 kuadrat tambah T kuadrat itu bisa kita ganti menjadi cos theta ya. Maka di sini kita tulis cos theta dikali d theta per dt itu akan sama dengan minus 50, karena minus setengah kali 100 itu adalah minus 50, kemudian dikali dengan 2 per 100 kuadrat tambah T kuadrat, kemudian dikali dengan cos theta. Maka di sini cos theta-nya dapat kita coret ya. Nah, kemudian pada soal di sini diketahui bahwa panjang talinya itu adalah 300 kaki. Berarti di sini dapat kita tulis bahwa L-nya itu akan sama dengan 300. Berarti di sini jika kita kuadratkan, maka untuk 100 kuadrat tambah T kuadrat itu sama dengan 9, kemudian 0-nya ada 4 ya. Berarti di sini itu 90.000 ya. Berarti di sini d theta per dt-nya itu akan sama dengan minus 100 per 9.000, yaitu adalah minus 1 per 900. Nah, di sini angka minusnya itu hanya menunjukkan arah ya, sehingga perubahan sudut yang terjadi itu adalah 1 per 900. Ini jawabannya adalah 1 per 900. Baik, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.